Dan kita kembali melihat area yang sama, pengulangan dari kurang lebih 1 atau 2 hari terakhir ya. Harga emas tetap tertahan di bawah 3030, tapi juga tertahan di atas level 3000. Kira-kira akan seperti apa sih pergerakan berikutnya? Wajib kita lihat terlebih dulu dari US Treasury dan juga US dollar. Tentunya yang sangat kita nantikan adalah perkembangan terbaru, apakah akan ada sinyal untuk perubahan tren ataupun bahkan kelanjutan tren semula. Ini yang kita lihat dari grafik berikut ini. So, inilah grafik US Treasury Yield. Kita sudah lihat ini berkali-kali dan kita masih melihatnya sebagai panduan yang sama dengan apa yang terjadi sebelumnya ya. Jadi kita akan anggap ini bearish flag ataupun bahkan bearish rectangle. Tapi kalau kita perhatikan areanya juga sudah terlihat di sini sangat jelas bahwa dia ditutup dengan doji candle warna merah. Lalu kemudian bisa dibilang spinning top ya, 50-50. Harusnya dia ya bisa dibilang kesempatannya berimbang ya, antara bearish ataupun bullish. Kalau kita manut kepada area trendline ataupun resisten ataupun dengan supportnya, berarti kita asumsikan bahwa dia sudah cukup dekat dengan resisten, sehingga kalau kita perhatikan dengan doji candle itu berarti kesempatan dia untuk mengalami penurunan. Nah, nantinya barulah kita akan bertahap apakah dia akan tembus atau malah dia berhasil mendapatkan alasan untuk merubah tren menjadi ke atas. Ingat ya, berhubung yang terjadi saat ini adalah dia konsolidasi ataupun koreksi, maka Anda harus diperhatikan dari momentum ini. Jadi yang kita lihat terakhir adalah dia sedang dalam kasus penurunan. Berarti yang dimaksud dengan continuous trend ataupun tren yang berlanjut, berarti yang kita anggap adalah berlanjutnya dengan penurunan ya. Sementara kalau misalkan dia berbalik arah, berarti kita asumsikan dia reversal bullish. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ke depan masih tetap dengan jalur-jalur area resisten yang juga tetap membayangi. Nah, oke, berarti untuk kedepannya kita masih tetap melihat ini sebagai jalur penurunan untuk membuka peluang wave kelima. Kemudian DXY juga sama ya, potensinya juga sama. Lalu kemudian juga dikonfirmasi dengan penutupan candle kemarin yang cenderung mengarah kepada hanging man. Oke, ada dua hanging man di sini. Yang satu warna hijau, yang satu warna merah. Kira-kira apakah ini memberikan indikasi semakin kuatnya penurunan? Bisa saja. Kalau misalkan lihat dari rejection pertama kan yang warna hijau ini, sebetulnya dia sudah memberikan indikasi akan terjadi perubahan ataupun reversal bearish kembali. Tapi dia belum begitu kuat sehingga didominasi ataupun didorong dengan kenaikan kemarin. Tapi setelah itu ternyata confirm dengan penurunan ataupun candle warna merah. Jadi harusnya kita mungkin hari ini akan segera melihat dia kembali dalam jalur penurunan. Tapi hati-hati ya, kita masih belum melihat secara jelas apakah wave keempat itu sudah selesai di situ untuk mengindikasikan lanjutan dengan wave 5, atau mungkin wave 4 itu masih ada kemungkinan kenaikan sampai at least mungkin 105. Ya, saya rasa masih cukup normal juga, tapi semua akan bergantung pada data. Yang saya antisipasi untuk saat ini adalah efek akhir bulan. Apakah itu akan maju lebih cepat atau tetap di tanggal 28 mendatang. Sementara itu untuk crude oil, Anda bisa lihat di sini kenaikan juga kelihatannya mulai stuck, mulai tertahan atau terbatas, dan candlestick ditunjukkan dengan pola ini adalah doji candle ya. Doji candlenya tailnya lebih panjang yang bawah daripada yang atas, jadi hampir mirip dengan hanging man. Atau bisa juga Anda menggunakannya atau mengatakan ini sebagai long ledge doji ya, long ledge doji, atau bahkan beberapa mungkin bisa saja mengatakan ini adalah high wave candle. Tapi pada dasarnya ini juga menunjukkan ketahanan yang sangat-sangat kuat dari level resisten yang ada di area ini. Jadi untuk hari ini harusnya kita akan dapatkan lagi untuk crude oil atau harga minyak kecenderungannya kembali turun teman-teman. Tapi sebentar ya, kita akan lihat di sini peluang yang terjadi kemarin, dia betul-betul stuck, betul-betul tertahan di garis trendline, dan kemudian dia turun juga tertahan di area orange. Jadi untuk kali ini kalaupun kita mau lakukan buy, sebetulnya masih reasonable juga, dengan asumsi bahwa tadi malam itu alasannya utama dia mengalami kenaikan adalah gara-gara data inventory versi API yang cenderung lebih bagus, sehingga akhirnya menunjukkan kenaikan kembali. Nah, kalau nanti malam ternyata crude oil inventory versi EIA juga menunjukkan hal yang sama, maka hampir bisa dipastikan dia akan naik, dan mungkin sebagai result dia akan naik di atas 70.20-an teman-teman. Untuk saat ini levelnya tertahan di 69 dan masih tetap di bawah trendline. Tapi kalau misalkan kita asumsikan dia ingin turun atau mengharapkan dia turun, maka asumsi saya adalah area orange ini harus ditembus, dan itu berarti turun di bawah 68.40. Jadi strateginya teman-teman, Anda bisa lakukan buy terlebih dulu dengan asumsi bahwa kita lihat dari data inventory minyak yang kecenderungannya relatif bagus untuk harga minyak, berarti kemungkinan dia akan relatif naik sampai at least level 70. Setelah itu, kalau memang ternyata tidak menunjukkan tanda-tanda dia akan tembus di atas 70.20, Anda boleh exit, lalu kemudian
perhatikan wait and see sampai ada rejection yang jelas ataupun reversal candle. Kalau sudah ada, Anda bisa sell. Atau cara lainnya, Anda tunggu sampai 68.40 ini ditembus. Kalau berhasil, Anda langsung follow sell dengan opsi target yang memungkinkan adalah 67 ataupun bahkan 66. Tapi hati-hati ya, posisinya kita masih tetap melihat ini secara garis besar fundamental masih mendukung untuk negatif. Nah, sementara untuk pound sterling, kalau kita perhatikan ini ditutup dengan bullish, persis dengan apa yang kita inginkan kemarin. Hanya saja kabar buruknya adalah di grafik keempat, kita belum melihat ada tanda-tanda dia akan tembus garis trendline ini, teman-teman. Bahkan kemarin tertahan di level ini. Jadi kalau saya ambil garis rata di sini, ternyata dia tertahan dan sampai saat ini pun kelihatannya masih tetap tertahan di bawah garis ya. Jadi kesimpulannya yang paling memudahkan adalah kalau lihat dari pola yang ini, maka kita sedang melihat potensi dari bearish triangle ataupun kita sebut dengan descending triangle. Jadi kalau kita asumsikan seperti ini, maka siap-siap akan terjadi penurunan di bawah 1.2900 untuk kemungkinan membuka pintu sampai ke 1.2840-an. Setelah itu baru Anda hati-hati karena di malam hari, in case ternyata data ekonomi Amerikanya relatif to be jelek, maka kita akan lihat dia rebound. Satu sisi, mungkin nanti sore di jam 5 kita perlu juga memperhatikan apa yang akan dikatakan oleh Menteri Keuangan Inggris. Kalau optimis dan tidak ada pemangkasan spring budget, maka kemungkinan dia akan cenderung naik, teman-teman. Ya, dan itu yang akan kita coba pantau lebih lanjut dalam beberapa jam ke depan. Sementara kalau kita lihat dari gold, ya inilah keadaannya, teman-teman. Lagi-lagi dia tertahan untuk kedua kalinya di zona hijau dan itulah zona 3033 ya, paling tingginya 3032 335. Kemarin 35 reject turun dan akhirnya terkoreksi lagi. Pagi tadi sempat turun tapi tertahan 3012. Sebetulnya kalau misalkan kita imbangi dengan apa yang terjadi 2 hari terakhir, maka area buy seharusnya akan ada di kisaran 3002 sampai 3008. Anda bisa gunakan area terdekat itu dengan asumsi dia akan membalik kembali ya. Dan ingat, saya asumsikan bahwa ini adalah sudah selesai dengan target wave keempatnya ya. Karena kita tunggu adalah wave kelima. Dan itu berarti wave besar ataupun range pergerakan besar, tren utama ya seperti ini. Maka kita akan lihat itu sebagai alur utama yang kita nantikan. Nah, maka dari itu yang paling memungkinkan kalau memang ternyata sampai nanti malam tidak ada tergelincir sampai 3000 atau bahkan 3008 yang kita inginkan, maka Anda bisa follow buy directly setelah terlihat ada kenaikan di atas high dari candlestick ini, teman-teman. Ini adalah level 3036. Berarti kita butuh penembusan di atas 3036 tersebut untuk mendorong sampai at least 45 ataupun bahkan 57. Nah, setelah itu kita akan lihat lebih lanjut apakah kekuatannya masih cukup besar atau tidak. Tapi yang saya yakini adalah mungkin kita belum akan lihat new all time high sampai besok malam atau bahkan sampai hari Jumat. Ya, karena kaitannya data ekonomi yang sangat dinantikan adalah GDP dan juga angka PCE yang baru akan rilis hari Kamis dan Jumat mendatang. Kalau lihat dari grafik 4 juga sama, kita masih tetap dalam pedoman yang sama, bullish masih tetap kita jadikan pegangan dan inilah wave kelima yang sedang kita nantikan.